Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan sekaligus mendemonstrasikan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Bagatrix Geometry Solver. Nah, jadi aplikasi ini biasanya digunakan untuk membantu kita dalam mempelajari geometri, terutama untuk menggambar objek dan melihat hubungan antar objek tersebut secara lebih jelas dan sistematis. Di sini, saya juga akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam aplikasinya. Eits, tapi tunggu dulu. Bukan cuma hanya bagian-bagian saja yang saya jelaskan, tetapi saya akan memberikan contoh penggunaannya supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, Bagatrix Geometry Solver ini merupakan salah satu software pembelajaran matematika yang fokus di bidang geometri. Kalau biasanya kita belajar geometri hanya lewat buku atau gambar di papan, tapi di aplikasi ini kita bisa loh langsung menggambar dan melihat hubungan antar objek secara langsung di layar. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, sekarang aplikasi seperti ini sangat membantu karena membuat pembelajaran jadi lebih visual, interaktif, dan tidak membosankan. Kira-kira bener nggak ya teman-teman kalau kita pakai aplikasi ini nih, pembelajaran kita tuh nggak bakalan bosan atau ya minimal mengurangi lah rasa bosan kita kalau misalkan kita belajar kayak di buku atau di papan tulis. Nah, kalian mau tahu nggak sih kelebihan dari aplikasi ini tuh apa? Kalau kita lihat, aplikasi ini punya beberapa kelebihan. Yang pertama, kalian bisa lihat nggak kalau tampilan ini tuh jelas banget dan rapih. Penataannya tuh rapi gitu, nggak bikin kita pusing. Jadi kita bisa langsung fokus ke area kerjanya karena ya tadi aku bilang dia tuh jelas dan rapi juga. Kemudian aplikasi ini tuh juga memudahkan kita dalam menggambar objek geometri seperti nih ada titik, lalu ada garis, ada lingkaran. Selain itu, kita juga bisa menyusun pembuktian secara sistematis, jadi tidak hanya menggambar saja. Tapi kira-kira kalau ada kelebihan, ada kekurangannya nggak sih dari aplikasi ini? Tentu aja dong ada kekurangannya. Kalian mau tahu nggak sih kekurangannya itu apa? Kekurangannya itu pasti kalau misalkan kita baru banget menggunakan aplikasi ini, mungkin kita agak bingung ya, atau bisa jadi bingung banget gitu, karena kita nggak pernah menemukan atau kita nggak pernah tahu ternyata ada aplikasi ini, terus ketika kita mencoba atau kita menggunakan aplikasi ini tuh kita masih bingung, aduh ini gimana ya, apalagi kan ini bahasa Inggris ya. Kalau yang belum paham bahasa Inggris pasti berarti kayak, ini apa ya, ini gimana ya cara mengaplikasikannya gitu. Termasuk saya sih awal pertama kali menggunakan ini cukup bingung, tapi saya mencoba-coba dan akhirnya saya bisa menggunakannya lah walaupun baru sedikit gitu. Dan aplikasi ini juga tidak fokus pada perhitungan angka, melainkan lebih hubungan antar objek. Jadi kita tetap harus paham konsep dasarnya gitu. Jadi nggak bisa kayak instan gitu langsung bisa paham konsep dasarnya gitu. Jadi kita tetap harus memahami ya konsep dasarnya. Nah, di sini juga aku bakalan memperkenalkan menu-menu dan tools di aplikasi ini. Jadi di bagian atas kalian bisa lihat di sini tuh ada file, edit, tools, data, dan window, dan help. Nah ini kayak menu lah, menu yang ada di Geometry Solver. Lalu di bawahnya, nih di bawah-bawah sini itu terdapat toolbar dengan beberapa icon seperti untuk membuka dan menyimpan file, mencetak. Nah, ini mencetak nih, karena ini membuka dan menerima file, menyimpan. Habis itu ada undo dan redo, serta beberapa menu tambahan lainnya. Pokoknya ada banyak lah ya ini menu-menunya. Nah, kita bisa lihat gak sih di sebelah kiri tengah ini di sebelah kiri atas ada bagian Notebook Explorer. Nah, ini notebook di sini untuk menampilkan daftar file atau problem yang sedang kita kerjakan. Lalu di bagian tengah ini ada alat kerja utama tempat kita menggambar objek geometri. Nah, bukan cuman di bagian tengah saja,
di atas area kerja ada menu draw. Nah, kita bisa lihat ini draw untuk nanti kita gunakan. Di sini ada draw yang kita gunakan untuk membuat objek seperti titik, garis lingkaran, segitiga siku-siku, dan lain-lainnya. Kemudian di sebelah kanan juga ada input mode. Input mode. Nih, kita pencet ya. Input mode yang jangkar ini seperti ini guys, bentukannya. Seperti ini teman-teman, maaf. Nah, kalau input mode pensil. Nah, input mode pensil tuh kita beraneka ragam ya, maksudnya kita membuat seperti ini. Kita kembali lagi ke jangkar ya, ke draw mode, input modenya. Input mode ini digunakan untuk menggambar lah draw-nya. Jadi alat bantu untuk bisa menggambar ini nih. Dan yang paling penting, di bagian bawah ada drawing info yang digunakan untuk menyusun hubungan antar objek. Dan di bawahnya lagi ada given untuk informasi yang diketahui dan proof untuk apa yang kita ingin buktikan. Seperti itu teman-teman, kalian sudah tahu kan menu-menu dan tools apa aja yang ada di Geometry Solver ini. Nah, tadi kita udah pembukaan, udah menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, dan udah menjelaskan identitasnya. Sekarang kita latihan soal yuk. Latihan contoh soal. Di sini aku akan memberikan contoh soal sederhana supaya lebih jelas nih, biar kalian kayak nggak cukup tahu, tapi kalian juga melihat dan mencoba. Misalnya diketahui ada 2 lingkaran, kita buat lingkaran dulu yuk teman-teman. Nih, kita buat 2 lingkaran, kecil aja, segini ya. Kita titiknya itu A, dan kita buat lagi 2 lingkaran. Oke, titiknya itu B. Nah, ini kan sudah ada 2 lingkaran nih teman-teman. Kita tuh ingin menunjukkan bahwa kedua lingkaran ini kongruen kan? Nah, pertama-tama kita kan sudah gambar objek nih di draw, ya kan? Kemudian setelah saya buat lingkaran, kita lanjut ke bagian drawing info di bawah ini ya. Di sini saya pilih lingkaran pertama. Lingkaran pertama nih. Berarti kita tuh circle A. Habis itu pilih hubungan is congruent to. Nah, ini udah ya. Jadi jangan ini nih teman-teman, tapi kita pencet ini. Nah, lalu pada lingkaran kedua, kita pencet lingkaran B. Nah, setelah itu kalau udah jelas nih, kita lanjut ke given. Kita bisa lihat di bagian given, di situ akan muncul informasi yang tadi kita buat. Artinya apa teman-teman? Aplikasi sudah mencatat bahwa kedua lingkaran tersebut memiliki hubungan tertentu. Nah, kita pencet nih, ini tambah plus ini. Tuh, sudah kan? Circle A is congruent to circle B. Lalu, langkah selanjutnya itu tentukan proof-nya. Kita tentukan apa yang ingin kita buktikan, yaitu bahwa kedua lingkaran ini kongruen nggak ya? Seperti itu. Kita pencet lagi sama kayak kita pencet given. Kita pencet plus. Nah, muncul lagi nih, sama kan? Jadi, di aplikasi ini tuh kita tidak hanya menggambar, tapi juga menyusun hubungan antar objek. Bagian drawing info ini juga sangat penting karena disinilah kita membuat pernyataan geometri yang nantinya digunakan dalam proses pembuktian. Dengan cara ini kita bisa memahami nih konsep geometri dengan lebih jelas, jadi tidak hanya sekedar teori aja. Jadi kita bisa praktekin. Oh iya, kita lanjut membuat soal ini. Kita lanjut, setelah itu kita pencet answer. Nah, setelah pencet answer, pokoknya ini kita kayak membuktikan lah bahwa ini tuh ternyata given. Seperti itu teman-teman.
Jadi bisa disimpulkan bahwa geometry solver ini sangat membantu dalam pembelajaran geometri, terutama dalam memahami hubungan antar objek dan proses pembuktian secara sistematis. Di sini juga aku pengen ngasih tahu ke kalian semua nih. Aku pengen kasih tahu deh satu lagi untuk kalian semua teman-temanku. Di sini kan kita sudah membuat input mode, drawing info, dan draw. Kita coba yuk ke pencet ini. Pencet pensil ini. Kita mau buat apa ya? Kita kayaknya mau buat lingkaran aja deh biar sama. Kira-kira jari-jarinya kita enaknya tulis berapa ya? Aku tulis 7 aja deh. 7. Enter. Lalu di sini aku mau mencari find the area of the circle. Kita pencet step. Nah, di sini kita bakalan muncul rumus. Di sini kita kan mencari luas lingkaran ya. Di sini muncul rumus lingkaran. Rumus lingkaran itu kan pi r pangkat 2. Kita lanjut step lagi. Ini disubstitusikan. Di sini kita pakai pi-nya itu 3,14 ya, teman-teman. 3,14 pi-nya. Jadi kita lanjut aja step-nya. Nah, di sini pertama-tama itu kita jumlahkan dulu nih yang 7 pangkat 2. Hasilnya berapa? 49. Next. Nah, ini dia nih jawabannya. Dari 3,14, pi 3,14 dikali 49, hasilnya itu 153,86. Seperti ini, teman-teman. Jadi ada yang kita menggambar dan kita membuktikan. Dan di sini kita juga ada membuat soal dan menjawab dengan menggunakan rumus. Seperti itu, teman-teman. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman dalam memahami cara penggunaan aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.